Bagaimana mungkin engkau tunduk dan hormat kepada Allah jika engkau tidak mengenalnya? Jadi cara khusyuk cuma satu, ngaji ma'rifat. Ngaji, kalau Bang Dik ini turun dari mobil, Bang Dik diundang, orang yang diundang dan orang yang paling ditunggu-tunggu di suatu acara, tapi satpamnya nggak kenal Bang Dik. Ditegur nggak dia? Lo ngapain sini? Gitu kan? Karena dia nggak kenal sama Bang Dik. Tapi kalau dia kenal Bang Dik, berebut ngambil tangannya atau mayungin dia, atau malah kalau sempat selfie dulu. Benar nggak? Benar. Kalau udah kenal, tunduk, dia langsung tunduk. Itu yang disebut khusyuk. Maka al-khusyuk natijatul ma'rifah. Khusyuk itu buah bermakrifat. Kalau sudah kenal, pasti engkau khusyuk. Maka khusyuk itu bukan nangis-nangis begini. Nangis itu hal. Ada hal, ada makom. Hal itu kondisi yang berubah-ubah. Makom itu kondisi yang tetap. Beda nggak? Apa beda hal dan makom? Hal itu kondisi yang berubah. Kalau makom, dia tetap. Kalau khusyuknya masih hal dalam bentuk menangis, maka orang cari-cari nangis. Dia kira nangis itu khusyuk. Enggak, nangis itunya halnya khusyuk. Makomnya khusyuk, ma'rifat. Engkau kenal yang engkau sembah, pasti khusyuk. Walaupun mata dibuka, walaupun tidak menangis, maka tangis atau tidak menangis bagi orang yang kenal sama. Yang penting dia hormat kepada yang dikenalinya. Yang penting dia ta'zim kepada yang dikenalinya. Inilah rahasia kenapa sholat dimulai dengan akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nuris samawati wal ard. والحمد لله الذي نور قلوب عباده بالمعارف والحمد لله الذي نور السماء بأذكار الملائكة ونور الأرض بنور الأنبياء والأولياء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأخيار. Amma ba'du. Terima kasih Bang Dik. Semoga lelahnya Allah ganti dengan kelapangan hidup, kelapangan jiwa, keberkahan harta, keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kawan-kawan yang sudah, saudara-saudariku yang sudah berapa malam di sini? Ini malam kedua ya. Mohon maaf, saya baru membersamai dari tadi siang karena flight kami pun terhalang, di cancel karena BIM Bandara Internasional Minangkabau ditutup karena erupsi Gunung Merapi. Jadi saya harus pergi segera ke Pekanbaru dan alhamdulillah sampai di sini ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saudara-saudariku, sahabat-sahabat. Ini memang kajian kita tidak terbuka dan kita tidak undang secara terbuka. Ini diam-diam pun begini jadinya. Kita nggak tahu nanti suluk gimana cara manage-nya karena suraunya kita kecil. Padahal saya merasa surau kita di kampung itu besar. Ketika Ramadan kemarin terasa kecil, tapi semua itu nikmat Allah SWT. Naskurullah ala kulli ni'matin wa fadlin ya. Kita bersyukur kepada Allah atas semua anugerahnya. Dan syukur ini tidaklah sempurna kecuali dengan menyapa, mencintai, mengirimkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidana ya Rasulullah, taqabbal tahiyyatana wa salamana. Wahai baginda Rasulullah, wahai ayahanda ruh kami, mohon diterima salam rindu kami, salam cinta kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ببركة الفاتحة فاحمينا، اللهم ببركة الفاتحة فاحفظنا واحفظ إخواننا وأخواتنا
wahfaz auladana wahfaz kullan minna. Allahumma shalli wa sallim barik walhamdulillah rabbil alamin. Baik, malam ini mukri kita insyaallah Ustadz Dawami ya. Beliau namanya zikir yang berkekalan, dawamuz zikri. Jadi yang dawam zikri dia doang. Kalau kita masih berdoa Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah bantulah kami berzikir. Kalau dia sudah dawam zikir, tidur pun masih zikir. Namanya. Alhamdulillah juga munsyid kita dari Ribat Riau datang ya, Ribat Ciputat selalu. Ini Ustadz Eka, Firly, kalau ini bukan Firly apa? Rafli ya? Firly mah KPK ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan di Riau zikir dan sholawatnya sudah jalan ya, alhamdulillah. Ada pimpinan majelisnya di sini, ada Pamir Halim. Mana Pamir Halim? Oh ini depan saya, menghilang di dalam yang hilang di yang terang namanya. Ya. Karena kita membahas dari tadi ayat yang dibaca Ustadz Faiz, surat An-Nur ayat 35, dan itu sangat berkesesuaian dengan kajian malam ini. Tafadhal sebelumnya tawassul Fatihah untuk Imam Ibnu Athaillah Al-Mursi dan Abul Abbas Abul Hasan Syazili wa imamina fi akhir zaman. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. برضا الله تعالى وإلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة خليفة الله في آخر الزمان سيدنا المهدي عليه السلام وإلى مؤلف كتاب الحكام الإمام ابن عطاء الله السكندري وإلى شيخنا ومرشدنا أبو هاشم مولانا أحمد الشاذلي النقشبندي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadikumul muttasil ila al-imam Ibni Atta'illah as-Sakandari, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Qala idfin wujudaka fi ardil khumul. في الأسبوع الماضي حكمة واحدة. قال ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. Benamkanlah wujud keegoanmu di dalam ranah kehinaan, karena segala sesuatu yang tumbuh tanpa pernah ditanam maka hasilnya tidak akan pernah sempurna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah mengambil satu hikmah dari gurunya Abul Abbas Al-Mursi dari Imam Syazili. Idfin, sebelum engkau masyhur dengan ilmu, masyhur dengan dakwah, idfin, benamkan dulu wujudak, wujud egomu. Ego itu menghalangi seseorang untuk belajar kepada orang lain. Maka ini tidak memuji, tapi ini bersyukur. Bang Dik, saudaraku, walaupun umurmu lebih tua dariku, tapi tidak menghalangi untuk ngaji kepada yang lebih kecil. Semoga Allah berkahi umurnya. Amin. Ya. Siapapun yang umurnya lebih tua daripada kami secara biologis, lalu tidak gengsi ngaji, maka orang seperti ini ego umur sudah dilewati. Baru satu ego yang dilewati. Nanti ada ego sekolah. Mentang-mentang sekolahnya di pesantren atau di Timur Tengah, nggak mau ngaji ke kiai kampung. Hati-hati. Mentang-mentang sekolah di luar negeri, nggak mau belajar ke tamatan dalam negeri. Itu banyak terjadi. Mentang-mentang sudah S1, sudah nggak mau nyapa kiai di kampung kita. Dan ini sudah banyak yang terjadi. Di setiap provinsi di negeri kita itu terjadi. Ya, padahal Allah di sana, Allah di sini sama. Orang yang hebat itu, yang berilmu itu bukan yang belajar di tanah manapun, tapi orang yang bersungguh-sungguh mempelajari ilmu dimanapun dia berada. Maka al-ibrah laisa bil makan, al-ibrah bil juhdi war riyadah. Ya,
Orang itu dinilai bukan di mana dia tamat. Orang itu dinilai dengan kesungguhan dia berguru. Ya. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Maka benamkanlah wujud keegoanmu di dalam ranah kehinaan. Maksudnya apa? Kalau orang yang hina, dihina tidak merasa hina. Di saat seorang murid hendak mau menjadi ulama, menjadi guru, menjadi pejabat, menjadi apapun, jika dia tidak pernah dididik, dihina, direndahkan oleh gurunya, maka nanti dia akan menjadi orang yang besar sebelum masanya. Dan fakta di Indonesia hari ini, teman-teman semua, khusus dalam dakwah, banyak yang berdakwah sebelum dia matang. Apalagi ini saya sayang dengan semua mu'alaf, saya sayang kepada kalian. Tapi kalian sebagian sudah menjadi ustadz sebelum ngaji. Kalau mu'alaf cukup ceritakan pengalaman mencari Tuhannya, pengalaman memahami tentang Allah. Tidak usah kemudian mengajari umat Islam yang sudah lahir dari kecil dia muslim. Maka banyak hari ini mu'alaf-mu'alaf mengajarkan bab takdir keliru, mengajarkan sifat Allah keliru, mengajarkan persoalan cinta kepada Nabi Muhammad SAW keliru, mengajarkan bab tentang cara bernegara itu keliru. Namun umat lebih senang kepada yang viral. Umat seharusnya senang kepada orang yang sudah lama ngaji, yang dia bersanad bersilsilah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang menyebut dirinya ana madinatul ilm, akulah kota ilmu, innama bu'istu mu'allima, hadis sahih. Aku diutus sebagai guru, maka keguruan anda, dakwah anda, ilmu anda mesti bersambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan ilmu yang diatas di YouTube, dari diskusi-diskusi lepas, gak cukup, mesti diambil dari kolbu orang itu, dari kolbu guru sebelumnya, terus berkambung kepada kolbu Nabi Muhammad SAW. Sering kami bertanya, kenapa orang alim tidurnya lebih mulia dari orang jahil yang sholat? Kenapa? Karena orang jahil tetaplah jahil meskipun dia sholat, meskipun dia 1000 kali sholat. Tapi orang alim tetaplah alim meskipun dia tertidur. Itu Buya Asfi, Buya Aldomi, Lora Hali, Buya Yunal. Itu kalau dia tertidur, ilmunya hilang nggak? Was-was, khawatir kalau mereka bangun. Ya, khawatir syaitan itu was. Jadi kalau mereka bisa mewaswasi syaitan, kalau kita diwaswasi syaitan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Oh ya, ada Bang Irwan ya. Kalau Bang Irwan beda makom dia. Ya. Alhamdulillah. Yang penting suka ngaji aja ya. Orang yang tidak pernah dihina dalam belajarnya, nanti ketika dia dihina waktu dia menjabat, dia akan emosional. Orang yang nggak pernah dia dididik dengan kehinaan oleh gurunya, waktu dia nanti jadi ustadz, dihina oleh pelacur, dia ngamuk. Apalagi dihina sama ustadz, lebih ngamuk lagi. Apalagi disenggol sama antum, dia senggol balik. Padahal Al-Quran mengajarkan idfa billati hiya ahsan, tanggapilah orang-orang non-muslim, yaitu Yahudi Nasrani, yang jahat kepadamu hai Muhammad dengan cara yang baik. Itu non-muslim, apalagi sesama muslim. Nanggapin orang emosi bukan dengan emosi, kecuali antum lagi ngetes ya, itu beda tuh ya. Tapi kalau ego itu terlalu dibenamkan, dihina, yang punya ego bisa mati kepercayaan diri. Maka seorang guru mursyid ketika dia menekan si murid, membenamkan ego murid ke dalam ranah kehinaan, itu dibenamkan dengan takaran yang sesuai, sebagaimana dulu dia ditekan oleh gurunya. Coba perhatikan biji jika tidak ditekan, biji padi jika dia tidak ditekan, benih padi jika dia tidak ditancapkan. Dihina dulu, biji padi ditancapkan, itulah penghinaannya. Supaya akarnya berakar menancap di bumi, nanti ketika itu tumbuh angin
datang kepadanya dia masih berdiri kokoh. Tapi cobalah lihat pohon jati yang tidak ditancapkan, jadi nggak? Dia tumbuh tapi kurus kering. Ketika musim panas dia langsung kering, dia langsung mati. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Ya. Jadi kalau berguru siap-siap dikata-katai, siap-siap disindir. Jangan sampai murid ngomong gini, malas ngaji situ, kita disindir-sindir mulu. Berhenti antum guru sama dia. Kalau nggak terima disindir berarti dia bukan gurumu, atau engkau tidak pantas jadi muridnya. Jangan dibalik. Kalau dia nih wali pasti dia sapa saya. Kan ada yang ngomong gitu kan? Kalau dia nih wali pasti dia salaman sama saya. Sejak kapan standar kewalian nyapa ente? Sejak kapan standar kewalian mesti salaman sama ente? Ya. Sejak kapan syarat kewalian mesti kenal nama ente? Mana dalilnya? Hah? Wali itu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Surat Yunus. Ketahuilah Allah buat pengumuman, ala pengumuman, wahai hamba-hambaku, yang disebut wali Allah bukan yang berserban begini, bukan yang bergamis begini, apalagi kopiah begitu nggak jelas itu. Oh tapi ada jelas ya, ada merah putih dan Garuda. Yang disebut wali itu la khauf, tidak ada rasa gelisah di dalam dirinya, walahum yahzanun, dan tidak ada patah hati di dalam jiwanya. Gimana? Gelisah nggak? Antum nggak wali, masa wali gelisah? Sejak kapan wali gelisah? Sayyidina Abu Bakar ketika menemani baginda Nabi Muhammad SAW masuk Gua Thur, beliau mulai gelisah. Turunlah ayat, Inna Allaha ma'ana, Allah bersama kita wahai Abu Bakar. Yang tadinya merinding ketakutan sekarang menjadi kuat. Menjadi kuat. Coba lihat anak-anak kita, kalau ketakutan kita pegang tangannya, berani gak dia? Itu yang megang orang tua jasad. Kalau yang megang orang tua rohani gimana? Masih takut. Kalau yang memegang, yang meniupkan ruh kita itu bagaimana? Masih takut. Berarti kalau masih takut belum, baru ngaku-ngaku, disebut iddia. La da'wa fil walayah. Tidak ada ngaku-ngaku dalam kewalian. Kewalian itu Allah yang menetapkannya. Orang yang ditetapkan jadi kekasih Allah dari dulu, walaupun hari ini dia pendosa, nanti bisa jadi wali. Sayyidina Fudail bin Iyad itu dulu perampok, tapi karena takdir dia di langit wali, dia jadi wali Allah. Perempuan pelacur PSK, dia jadi wali cuma karena ngasih minum anjing. Gimana antum ngasih minum orang? Gimana kita bantu orang? Ya, jadi jangan mikir-mikir bantu orang, langsung aja bantu yang sesanggupnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masih ingat gak nasid yang legend di Malaysia? Tahu? Raihan itu dulu sebelum jadi itu kerja di resto dulu tuh, Darul Arkom, disuruh nyuci piring sama gurunya ya, ngepel. Saya dengar langsung dari orang yang lihat, tapi saya yakin ini berita benar karena orang ini murid langsung dari beliau-beliau yang dulu mendidik vokalis-vokalis Raihan itu. Ketika mereka terkenal ya, mereka mengatakan kami bernyanyi dengan hati ya, semoga itu benar ya, amin. Idfin wujudaka fi ardil khulmul fama nabata mimma lam yudfan. Suatu pohon yang tumbuh bukan karena ditancapkan, bukan karena dibenamkan, bukan karena ditanam. La yatimmu natajuh. Kalau ada seorang santri, seorang dai, seorang pemimpin negeri, jika dia tidak pernah dididik, maka tidak akan sempurna hasilnya. Salah satu didikan itu adalah pembulian orang. Maka orang yang paling beruntung dididik di alam ini, orang yang dibuli. Orang yang dibuli, bukan yang dipuji. Orang yang dibuli, bukan orang yang dipuji. Carilah pemimpin yang paling banyak dibuli dan dia tidak membalas sama sekali. Itulah sang wali, imamun adil. Dia adil kepada dirinya, baru dia mampu adil kepada orang lain. Bagaimana dia bisa adil kepada orang lain, dia sendiri tidak adil kepada dirinya?
Tapi sampai hari ini belum kelihatan ya. Ntar kita lihat dulu siapalah mereka. Wallahu a'lam bis-shawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak adalah satu apapun yang lebih bermanfaat bagi kalbu melainkan uzlah, yang mana dengan uzlah tersebut seseorang bisa masuk menerobos ke dalam medan fikirnya. Nafa'al qalba, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kalbu. Punya kalbu enggak? Punya kalbu? Benar? Serius? Insyaallah yang hadir semuanya adalah orang yang punya kalbu ya. Tidak ada yang bermanfaat bagi kalbu melebihi uzlah. Apa arti uzlah? Menyendiri. Ini belum kajian rohani. Mau nulis skripsi, nulis paper, besok nulis artikel, mau presentasi besok di kelas, perlu time ini enggak? Time sendiri enggak? Betul? Bener ya? Ente kalau ceramah perlu persiapan enggak? Persiapan sendiri gitu, enggak diganggu, bener ya? Bener kan? Sama. Buya Aldomi nulis disertasi itu sembari main-main atau menyendiri? Itu gudang kitabnya Buya Asfi itu jadi saksi dulu itu ya. Tempat menyendiri Buya Aldomi. Sampai kesetrum itu orang, alhamdulillah masih hidup. Coba lihat jarinya tuh Buya. Tuh jarinya dulu udah kena setrum. Semakin disetrum semakin kuat zikir samania dia. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi syai'un fil ardi wala fis samil alim. Ya, berkat nama Allah masih hidup. Ya, berkat nama Allah masih hidup. Ya. Jangankan lagi jaga, lagi tidur pun zikirnya zikir saman. Allah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ya. Kalau antum ngigaunya apa? Betty gitu ya. Susan gitu. Tidak ada yang bermanfaat bagi kalbu untuk menelurkan ilmu, untuk menghasilkan satu pemikiran kecuali beruzlah. Kalau kita punya kerjaan, mau ingin memikirkan satu program, perlu menyendiri enggak? Perlu menyendiri. Kalau urusan dunia begitu, apalagi urusan akhirat. Maka guru kami dulu berkalam, Ar-Razi, sebelum kamu berdakwah, kamu selesaikan suluk khalwat uzlahmu. Maka saya ikut terus dengan guru saya itu. Dan jangan salah teman-teman, kami kuliah sampai S2, S3, itu guru saya di kampung nggak sekolah. Nggak sekolah. Tapi mereka sekolah di surau. Dan sekolah-sekolah zawiyah zikir, surau-surau, ribat-ribat zikir itu berbeda dengan sekolah yang ada di kampus. Kampus mendidik ini. Betapa tidak adilnya manusia. Kita kalau menulis skripsi, kita siap disalah-salahkan orang, benar nggak? Dikata-katai oleh dosen pembimbing, dosen penguji. Tapi antum ketika bermursyid, mursyid itu artinya pembimbing. Mursyid juga berarti mukhtabir, murabbi. Murabbi itu yang ngaduk-ngaduk kita. Kalau dia sedang menguji, masa murid ngomong ini, masa ini diuji-uji sama dia? Ada murid ngomong gitu? Ya, ada murid ngomong begitu. Masa kita dites-tes sama guru kita? Yang dia siapa? Lah dia guru ente, maka dia nguji ente. Kecuali dia cuma ustadz mubaligh. Jadi bedakan teman-teman. Guru itu ada guru mubaligh, ada guru murabbi, ada guru mursyid. Itu beda. Nanti kalau di ujung ada yang keempat, guru muwassil. Beres dulu yang 3 baru bisa yang 4. Guru mubaligh dia sekedar berceramah. Ada yang bisa bikin orang nangis, ada yang bisa bikin orang ketawa, ada yang bikin orang semangat. Sebatas itu. Ada guru yang kedua, guru yang murabbi. Murabbi ini dia mentor, dia trainer. Dia bisa membuat sebuah game yang membuat antum tambah cerdas. Itu murabbi. Dia bisa menjalankan satu program kurikulum, jadi ada kurikulum, dia bisa terjemahkan dengan cara baik. Itu murabbi. Apa beda murabbi dengan mursyid? Mursyid bisa memperbaharui kurikulum zikir. Mursyid yang hakiki. Jadi kalau mursyidnya baru mursyid murabbi, belum mursyid yang hakiki mustaqil, dia tidak dapat izin, nggak boleh buat zikir baru. Kalau nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Murabbi itu buahnya riyadhah,
latihan, suruh puasa, suruh tirakat, suruh jarang makan, suruh banyak zikir. Itu murabbi. Kebanyakan mursyid hari ini hanya mursyid murabbi. Yang ditempa cuma jiwa. Maka ujungnya nanti zuhud. Zuhud itu meninggalkan dunia, menalak dunia, hanya satu bab dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu besar. Ya. Jadi kalau bab zuhud, bab fakir itu hanya 2 bab. Ilmu tasawuf lebih dari itu. Maka sufi tidak mesti orang yang bersifat fakir ataupun zuhud. Dia bisa ada sifat yang berikutnya. Ya, jangan salah paham. Ada guru yang apa yang ketiga? Mursyid. Dan yang keempat, baru muwasil, bisa menghantarkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau ke Allah lewat Rasulullah dulu. Kalau lewat Rasulullah, lewat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kolbu daripada uzlah menyendiri. Yadkhulu biha maidan fikrah. Dengannya masuklah seorang murid, seorang hamba ke dalam medan, dimensi, medan, ruang tafakkur, fikrah. Apa maksudnya ini? Jadi di dalam diri kita ada ruang untuk berpikir, dan itu tidak dapat bekerja kecuali jika orang itu menyendiri. Mau mikirin dunia, apalagi mikirin akhirat, apalagi mikirin ayat, kalau tidak punya cara untuk menyendiri, maka seseorang itu gak ada buah pikirannya. Maka teman-teman, sahabat-sahabatku semua, ilmu itu ada 2. Ilmu yang muktasab, ilmu yang dicari. Ada ilmu yang ghair muktasab, ilmu yang diberi. Kalau dicari sebatas saya paling rajin ngaji, banyak ilmunya, banyak datanya. Maka ilmu yang muktasab dibaca dari buku, didengar dari guru. Tapi ada ilmu yang kedua, ghair muktasab. Disebut muktasab ini ghair muktasab ada 2, ada wahabi, hadiah dari Allah, anugerah, ada ladunni, langsung diajar Allah, itu beda. Kalau wahabi atau futuh, belajar 3 bab, dapatnya 5 bab. Itu namanya wahbi atau futuhi. Kalau laduni, ini sembarang orang hari ini nyebut laduni. Laduni kok jadi silat? Ada yang menyebut ilmu laduni jadi silat? Itu bukan laduni ilahi, itu laduni-ladunian. Mohon maaf ahli silat ya, tolong ente jangan gunakan istilah laduni untuk silat ya, merendahkan istilah laduni. Yang menggunakan istilah laduni bukan guru silat ente, tapi Imam Ghazali. Kembalikan istilahnya kepada Imam Ghazali ya. Dulu silat itu cara dakwahnya para wali. Sang wali itu dapat laduni, sang walinya. Tapi kalau ente silat belum tentu itu laduni. Walinya betul dapat laduni. Ini mohon maaf saya belak-belakan aja. Hari ini nama laduni ini turun kelas. Ilmu laduni kok jadi ilmu silat ya. Apalagi jadi ilmu pelet, gak nyambung itu. Laduni itu dari bahasa Arab langsung. Kalau langsung diajar Allah berarti mesti ketemu. Paham? Kalau antum belum ketemu, jangan ngaku-ngaku laduni. Dan gak mungkin ketemu kecuali melalui qalbu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dia bilang aneh ketemu, belum tentu. Siapa tahu syaitan yang mengaku jadi Allah. Gak mungkin, mustahil. Mesti lewat qalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Jibril mau naik aras kebakar. Kalau kita kira-kira apa? Gosong, langsung meledak, mungkin langsung otaknya langsung meledak ya. Jadi jangan sembarangan kita gunakan istilah-istilah seperti ini ya. Jadi ada ilmu ada 2 macam. Pertama apa? Muktasab. Apa arti muktasab? Diusahakan, dicari. Ada ilmu yang kedua, wahbi, anugerah atau futuhi, dibukakan Allah ya. Nah ini kita bedakan antara futuh dengan laduni ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudari kemuliaan Allah, uzlah itu ada 2. Ada uzlah badaniyah. Uzlah itu menyendiri Bang Dik masuk ke Gunung Salak.
pulang-pulang gondrong. Ada uzlah qalbiyah, yang uzlah kolbunya. Sebelum uzlah kolbu, mesti uzlah badan dulu. Karena tidak semua orang sanggup untuk itu, maka Rasulullah SAW menciptakan yang baru, yaitu khalwat, i'tikaf. Maka Nabi mengajarkan i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Itu yang kita hidupkan setiap tahun insya Allah. Baik, tafadhal. Fa yushriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin kalbu bisa bercahaya sementara rupa dari makhluk masih tercetak di dalam cerminannya kalbu? Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Bagaimana mungkin seseorang bisa berjalan menuju Allah sementara dia masih terbelenggu dengan syahwatnya? Am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Bagaimana mungkin seseorang bisa tumbuh hasrat di dalam dirinya untuk masuk ke dalam hadrat Allah sementara dia belum bersuci dari kejunuban ghaflahnya? Am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana mungkin seorang akan berharap bahwa dia faham akan daqa'iq, rinci-rinci dari asrarnya Allah sementara dia belum bertobat dari kesalahan-kesalahan. Nanti pakai terjemahan itu aja ya. Kaifa yushriku qalbun. Banyak orang bertanya, kenapa saya tidak sanggup khusyuk? Bagaimana caranya khusyuk? Benar gak itu pertanyaannya? Benar ya? Tapi saya mau kasih kabar gembira, siapapun yang sudah mulai bertanya bagaimana cara khusyuk, kabar gembira bagi antum semua, berarti kolbunya sudah mulai tercerahkan, kolbunya sudah mulai bercahaya, rohaninya sudah mulai bergerak. Alhamdulillahirabbil. Tapi jangan berhenti di situ, ya, jangan berhenti di situ. Kalau sudah mulai pertanyaan begitu, jawabannya banyak, tergantung apa yang dikuasai oleh orang yang menjawab. Ada yang menguasai ilmu hipnosis, maka dia mengajarkan khusyuk dengan teori hipnosis. Ada yang pakar fikih, maka dia bagus-baguskan rukun dan syaratnya. Ada yang pakar akidah, maka dia ajarkan bagaimana cara memahami sifat Allah. Macam-macam. Ya. Ada yang ahli zikir, kata dia kalau kamu khusyuk banyak-banyak zikir 70.000. Mendengar begitu si murid langsung kabur. Zikir 70.000 bro, kapan beresnya? Mau yang gampang nggak? Mau yang gampang? Serius? Mau pakai nggak? Janji nih. Yang kencang. Khusyuk itu artinya tunduk dan hormat. Bagaimana mungkin engkau tunduk dan hormat kepada Allah jika engkau tidak mengenalnya? Jadi cara khusyuk cuma satu, ngaji makrifat. Ngaji, kalau Bang Dik ini turun dari mobil, Bang Dik diundang, orang yang diundang dan orang yang paling ditunggu-tunggu di suatu acara, tapi satpamnya nggak kenal Bang Dik, ditegur nggak dia? Lo ngapain sini? Gitu kan? Karena dia nggak kenal sama Bang Dik. Tapi kalau dia kenal Bang Dik, berebut ngambil tangannya atau mayungin dia, atau malah kalau sempat selfie dulu. Benar nggak? Benar. Kalau udah kenal, tunduk, dia langsung tunduk. Itu yang disebut khusyuk. Maka al-khusyuk natijatul ma'rifah. Khusyuk itu buah bermakrifat. Kalau sudah kenal, pasti engkau khusyuk. Maka khusyuk itu bukan nangis-nangis begini. Nangis itu hal. Ada hal, ada makom. Hal itu kondisi yang berubah-ubah, makom itu kondisi yang tetap. Beda nggak? Apa beda hal dan makom? Hal itu kondisi yang berubah. Kalau makom, dia tetap. Kalau khusyuknya masih hal dalam bentuk menangis, maka orang cari-cari nangis. Dia kira nangis itu khusyuk. Enggak, nangis itunya halnya khusyuk. Makomnya khusyuk, ma'rifat.
engkau kenal, yang engkau sembah, pasti khusyuk. Walaupun mata dibuka, walaupun tidak menangis, maka tangis atau tidak menangis bagi orang yang kenal sama. Yang penting dia hormat kepada yang dikenalinya. Yang penting dia ta'zim kepada yang dikenalinya. Inilah rahasia kenapa sholat dimulai dengan akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang kenal dengan Allahu Akbar, dia mengatakan, ya Rabb, ana asghar, bar ana la wujud, ana ghair mawjud, ya. Ana la wujud li, ya Allah, aku tidak mempunyai wujud, tidak mempunyai sifat wujud. Fa ana ghair mawjud, fa ana ghair mawjud, aku tidaklah pantas disebut ada di hadapanmu, ya Allah. Itu yang mesti ditumbuhkan. Berhasil di situ sampai assalamualaikum berhasil. Karena dia sudah kenal diri, dia kecil. Bahkan diri dia tidak pantas disebut ada. Apalagi kecil, kecil pun masih ada. Orang yang masih merasa dirinya yang mampu sholat, dia syirik khafi. Dia syirik khafi. Suatu saat dia akan menyebut-nyebut sholatnya di hadapan orang. Antum sedekah, lalu merasa sedekah itu harta kita. Suatu masa syaitan menunggu, lagi kepepet, marah, tersinggung, terus ngomong ini kalau bukan karena aneh nggak jadi, bukan karena aneh yang donasi nggak jadi. Itu kalau syirik khafi. Kalau orang sudah kenal, nggak usah tinggi-tinggi, ayatnya kita sudah hafal semua. Lillahi ma fis samawati wal ardh, milik Allah yang di langit, milik Allah yang di bumi. Engkau di bumi, milikmu. Bahkan dirimu yang merasa memiliki itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersedekah, berdonasi itu bukan lagi membagi harta kita, tapi memulangkan harta kepada yang punya. Apa yang dipulangkan? Rasa berpunya. Harta dari bumi kembali ke bumi, rasanya yang dipulangkan kepada Allah, itu yang disebut bersedekah. Baru sodakta, baru tasaddaqta. Apa arti sodakta? Engkau benar, tasaddaqta, engkau telah membenarkan bahwa kepemilikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau belajar bahasa Arab, lillah, lam di situ milik Allah disebut lam tamlik. Terjemahannya lam kepemilikan. Kalau Allah alif, itu alif ahadiyah, keesaan Allah. Kenapa Allah katakan dihilangkan alifnya menjadi lillahi ma fis samawati wal ardh? Allah ingin menguji tauhid rububiyahmu. Ya, ini bukan rububiyah versi seberang, ini rububiyah versi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rububiyah itu artinya penciptaan, kepemilikan alam semesta. Ya. Ini lidah milik siapa? Lidah milik siapa? Kalau kita zikir, yang zikir siapa? Yang zikir siapa, bro? Hah? Bang Dik kalau lagi zikir, ini lidah milik siapa? Bener. Berarti yang zikir siapa? Bener Allah zikir. Hah? Bener Allah zikir. Takut salah ya? Ini milik Allah. Tubuh ini milik Allah. Maka ketika kita zikir, kita sholat, kita sedekah, itu sebenarnya Allah sendiri yang bersedekah. Allah sendiri yang berzikir. Inilah maksud fazkuruni azkurkum. Engkau sebut aku, saat itulah aku sebut engkau. Ingin disebut-sebut oleh Allah, sebutlah nama Allah. Betapa senangnya seorang kekasih, nama dia disebut-sebut kekasihnya. Betapa senangnya seorang sahabat, dia masih diingat oleh sahabatnya. Betul nggak? Ada teman kita lewat depan rumah nggak mampir, atau minimal nggak nyapa, bro, aneh lewat depan rumah enti tapi maaf nggak bisa mampir. Kita ngomong apa? Gitu ya temenan ya, gitu nggak? Artinya kita sindir dia, enti nggak, bukan sahabat sejati gitu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana cara menikmati zikir? Nah, berarti dia sudah mulai kolbunya masuk ke alam diri. Saudara-saudariku, karena Allah, diri kita dibagi dua. Diri yang zahir, diri yang batin. Berapa pembagiannya? Ini yang hadir di sini zahir batin nggak? Bener. Nggak ada yang masih buka WA kan? Kecuali panitia. Ya. Diri yang zahir ini badan. Badan ini bagian dari alam.
alhamdulillahi rabbil, segala puji, maka tubuh ini dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki dia memuji Rabbul Alamin. Apa arti Rabb? Pemilik alam, ini alam, ini tubuh, ini alam. Tubuh kita berzikir tiap hari. Maka kalau lisan antum zikir, kolbu zikir, tubuh otomatis bergetar. Ini yang disebut getaran zikir. Jadi tubuh kita selalu berzikir, alam ini selalu berzikir. Jadi kita nggak pakai ilmu aneh-aneh. Torikot kita nggak aneh-aneh. Kan ada orang nanya, torikot enti kok aneh? Aneh di mana? Ngajinya kitab hikam, emang aneh? Kalau ngaji kitab hikam aneh, maka Ibnu Athaillah adalah orang paling aneh di alam semesta. Zikir kita pagi sore, sama kan? Kok zikirnya illallah, illallah? Tadi ada yang bertanya di hatinya, kok zikirnya illallah? La ilahanya kan sudah. La ilaha illallah, la ilaha. Kayaknya masih banyak galaunya. Kita pendekin. La ilaha nafi, meniadakan. Illallah isbat, menetapkan Allah. Kalau yang tiada sudah tiada, cukup Allah, illallah, illallah. Dan saya ngambil ijazah itu bukan di sini, bukan di Bogor, bukan di Jakarta, bukan di Padang, bukan di Payakumbuh. Ijazahnya langsung di Mekah. Ada seorang mursyid syekh yang saya nggak mungkin sebutkan nama beliau, yang menjazahkan zikir illallah, illallah. Ya, ada mursyidnya. Termasuk kalau Allah banyak, ada di Padang, ada di Banjar, ada di Jawa, ada di Arab yang mengijazahkan zikir itu diambil dari Quran. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Lalu ada perintah, kul, bacalah huwallahu ahad. Maka Allah itu sunnah. Yang bilang itu bid'ah, ya salam. Ya, berarti baju kita beda bro. Ya sudah, ya nggak usah debat. Ya. Kaifa yusyriku qalbun, bagaimanalah hati akan bersinar. Suwarul akwan, jika gambaran-gambaran alam dunia muntabi'atun fi mir'atih, masih bercokol di dalam cerminannya. Ya. Ternyata kolbu punya cermin kayak cembung. Maka apapun yang ada di alam itu gambarnya ada di kolbu. Kalau kolbunya tambah bersih, dia tembus ke langit 1, bersih lagi langit 2, bersih lagi langit 3, terus sampai ke langit 7 mahfuz. Bersihnya, maka bersihnya kolbu ini tergantung bersihnya jiwa. Jiwa ada berapa macam? Masih ingat? Pertama, jiwa ammarah bisu. Masih ingat? Yang memerintahkan kepada yang buruk. Jiwa yang begini kolbunya tertutup mati, maka dia tidak mampu memandang jangankan ke langit, makhluk nur yang ada di bumi pun dia nggak bisa lihat. Itulah Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tidak pernah memandang Muhammad Nabiullah, Muhammad Rasulullah. Yang dipandang hanya Muhammad anak ponakan. Ya. Jadi kenapa banyak pesantren santrinya bukan dari kampung itu? Banyak mursyid, murid dia bukan dari kampung itu. Karena yang terlihat oleh orang itu bukan wali Allah, bukan orang alim. Yang terlihat di situ anak fulan bin fulan, temanku, tetanggaku, gitu. Yang terlihat bukan keulamaannya, yang terlihat sisi manusianya. Ya. Jadi bagaimanakah mungkin kolbu memantulkan cahaya? Ya, terbit cahaya di kolbu kalau debu nafs lawamahnya nggak dibersihkan. Bersihkan itu, dia naik menjadi dari nafs amarah jadi lawamah, lawamah jadi mulhamah. Kalau orang sudah sampai di mulhamah, mulhamah itu udah tinggi. Mulhamah itu dia sudah diilhami fujuraha wa taqwaha, sudah soleh. Namun kalau dia salah bergaul, meskipun dia ustadz, dia akan ngomong nggak benar. Mohon maaf, tidak semua pendakwah sampai di nafs mutmainnah. Tidak semua guru sampai di nafs mutmainnah, jiwa yang tenang. Kebanyakan baru sampai di mulhamah. Maka coba cek, ustadz apa yang dia khutbahkan, itu yang diomongin orang di grup WA, yang diberitakan di dalam TV dan YouTube. Kalau itu yang dia khutbahkan, itu jadi bahan dia, maka orang ini masih tabi', dia belum matbu', dia masih follower. Kolbu dia belum kolbu leader, belum kolbu memimpin, dia masih ngikut orang. Ilmunya belum dari sini, ilmunya baru dari mata, dari telinga.
Maka cobalah lihat orang-orang yang gampang terpancing emosinya dengan bisikan-bisikan orang di kiri kanan atau berita-berita yang masuk kepadanya, karena dia nggak punya pemberitaan kolbu. Ya. Saudara-saudariku yang bukan Allah, maka kolbu tidak akan dapat menerbitkan ilham dengan baik kalau debu-debunya belum dibenerin. Bang Dik pernah berkaca di cermin, tapi nggak lihat muka di situ. Melihatnya apa? Bayang-bayang, nggak jelas. Kenapa? Mukanya jadi debu atau cerminnya yang masalah? Cerminnya udah lama Bang Dik nggak dibersihin. Jangan sedih dulu. Jadi kolbu ini setiap hari dia kotor. Ini handphone ini yang paling cepat ngotorin. Paling cepat. Paling cepat. Bayangkan di zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang ngumpul-ngumpul nyanyi disebut lahul hadis, melalaikan. Seandainya Ibnu Abbas hidup hari ini, apa kata beliau? Yang melalaikan ini. Ya, jadi mohon maaf yang ngontak-ngontak saya jarang megang handphone emang. Ya. Dan saya sedih sekali ngeliat ada orang yang nggak bisa lepas dari handphone, sedih sekali. Ya. Kenapa? Berarti ketergantungan dia kepada hal itu sangat kuat. Tapi mau gimana lagi? Ada orang yang bekerjanya pakai itu. Kalau antum jadi pemimpin atau ngurus atau organisasi perusahaan, wajib pegang. Maka kalau itu keadaannya, imbangilah. Kita nggak ngelarang kok, tapi zikir pagi sorenya jangan ketinggalan, majelisnya jangan ketinggalan. Itu aja caranya. Nggak mungkin kita lari dari kondisi kita. Nah, kolbu kalau dapat memantulkan yang di langit 1, 2, 3, 4, 5, maka kolbunya suka zikir. Karena yang di langit cuma berzikir. Malaikat itu, kata Rasulullah SAW, tiadalah ada malaikat di atas mau sampai ke langit sana, 1 jengkal di kepala kita, itu malaikat kerjanya zikir, dan zikirnya kebanyakan subhanallah. Ada subhanallah bihamdihi sul azim, ada subhanal khallaqir razzaq, ada subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikati waruh, terus sampai langit 1, langit 2, langit 3, sampai langit 7. Maka kalau ada orang sedang berzikir, itu malaikat di bumi ngumpul dan mereka bertawaf sampai ke langit sana terus ngililingin orang tadi. Meskipun tidak tampak oleh kasat mata, namun terlihat oleh yang di langit sana. Nah, kalau kita sudah rajin begitu, maka kita akan mengikuti pantulan itu. Terus dibersihkan kolbunya jadi radiyah, mardiyah, kamilah. Barulah yang di Lauh Mahfuz itu mantul di dalam kolbu. Inilah metodologi kenapa ada wali diizinkan menceritakan takdir masa depan. Kolbu dia menangkap tulisan yang di Lauh Mahfuz. Semakin bening dia tambah terus. Gitu. Jadi kenapa ada wali bisa baca masa depan tapi tidak mampu merubah masa depan? Tolong diingat. Wali kekasih Allah diizinkan membaca masa depan tapi tidak diizinkan merubah masa depan. Maka lebih baik tidak tahu masa depan. Jadi kalau antum masih nanya siapa presiden kita, tunggu aja lah. Ya, tunggu aja. Bagi saya tiada takdir yang berlalu kecuali itu takdir terbaik, lebih baik dari sebelumnya. Apapun kata orang ini jelek, tapi indi khair. Bagi saya itu baik. Bagi saya itu baik. Gimana? Menurut antum dulu lebih baik itu sekarang? Kalau bagi saya sekarang, ya, malam ini atau malam tadi? Malam inilah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah ini panjang nih Bang Dik. Nanyalah dulu ya. Masya Allah, indah banget. Ilmu meniadakan kehadiran kita berpijak di buminya Allah ini makom tertentu, walaupun agama kita bukanlah agama yang untuk bermakom-makom ya. Buya, saya ingin tanya Buya, begitu banyak orang ingin menjadi orang yang soleh dan soleha. Saya ingin lebih akurat lagi Buya tentang pemahaman soleh dan soleha. Karena bagi saya orang soleh itu definisinya, mohon izin saya sana. Siap sana. Soleh itu adalah orang yang benar-benar memikirkan perbuatan baiknya, ibadahnya, yang ada hubungannya dengan kemaslahatan orang banyak.
Jadi kalau ada orang sholat di masjid, habis sholat dia berzikir, lalu orang teriak tolong gotong royong, kalau dia masih berzikir itu bukan orang soleh. Kalau ada sahabat saya temui di kelurahan karena dia menjaga loket, tiba-tiba antriannya panjang. Terus ketika saya cari orang itu, saya tanya, ini kenapa loketnya ngantri? Mana orangnya? Dia sedang sholat duha. Bagi saya dia bukan orang soleh. Kesolehan dia adalah menjaga loket. Nah, saya ini Bu ya, diriku ini kesolehannya tentu dipantaskan dengan anugerah yang Allah berikan. Jadi kalau saya tidak memposting karya, berarti hari itu saya meniadakan Allah, bahwa Allah itu bukanlah Maha Pencipta. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya soleh itu? Apakah saya harus seperti Buya yang ada di sana, saya harus hafal zikiran, harus tahu sholawat, sementara saya dinasibkan anugerahnya, bakatnya. Kacamatanya ada kacanya nggak? Oh iya, nggak ada, ya Allah. Baik Bang Dik, pakai dulu Bang Dik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betul definisi Bang Dik itu benar, berarti ngajinya soheh. Soleh itu buyanya banyak. Berarti ngaji walaupun sekali sebulan, harapannya sekali seminggu lah ya, nggak datang ke Riban gitu kan. Yang ngaji bukan hanya saya, insya Allah ya. Biar jadi saudaranya tambah kuat dan Ribat kita sudah ada beberapa kok ya, ada Ciputat, ada di Jati Kramat Bekasi, ada di mana-mana lah. Nanti Palembang juga udah jalan ya, Palembang ya, lanjut next nih Lampung nih kayaknya nih. Ya, insyaallah ya, insyaallah. Apakah kesolehannya seperti orang Bang Dik ini yang ya, mungkin boleh kita sebut public figure? Dirimu mantan artis atau masih artis sih? Saya sejujurnya bukan artis nih Bu ya. Apa tuh? Seniman? Selebritis. Oh, selebritis. Karena sering digosipin. Oh iya. Iwan sekarang tuh selebritis. Alhamdulillah. Dulu dia artis pemain bass. Sekarang digunjingkan. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah dia mengikuti jerak gurunya, viral dia. Iya, jawabannya satu aja. Akhir surat Duha yang saya suruh Bang Dik baca bulan lalu. Oh ya, baca lagi. Akhir surat Duha. Masih ingat gak? Lah diulang dari awal deh. Bantu Faiz. Akhir surat. Wa amma bi ni'mati rabbika. Adapun didahulukan kalimat nikmat Tuhanmu, bukan kamu dulu. Allahnya didahulukan. Jika engkau melihat ini nikmat Allah, fahadith, engkau boleh share. Hadis itu bahasa gaulnya hari ini sharing lah, posting lah. Tapi syaratnya satu, engkau melihat bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Boleh banding. Maka teman-teman selebriti, teman-teman yang bergerak di dunia-dunia marketing, atau yang berkaitan langsung dengan masyarakat, baik masyarakat offline ataupun online, atau politisi hari ini, mereka boleh, tapi dengan syarat satu, dia melihat bahwa itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, anugerah, ya. Bukan nyuruh jadi caleg, bukan, boleh jadi caleg, gitu ya. Pertanyaan dari majelis yang hadir ya, mungkin teman-teman majelis Ribat ada yang ingin bertanya, monggo angkat tangannya. Ada yang ingin bertanya? Mereka udah makan belum ya? Sudah ya. Ayo, ini andaikan ini bukan majelis, saya banyak banget ingin bertanya bersama Buya nih. Ya, karena terlalu banyak hidup ini kejanggalan-kejanggalan yang saya jalani gitu. Saya butuh panduan. Ada yang ingin bertanya? Ya, Mas itu. Oh, itu garuk-garuk. Irwan, coba kamu ingin bertanya apa? Kamu di tengah badai begini kamu nggak ingin nanya sama guru kamu, sombong amat. Terima kasih mic-nya Irwan. Kamu dicari di mana-mana. Padahal mohon izin Bu ya, kalau kita lihat beliau kan yang ngajinya lebih dari saya ya. Beneran Bu ya. Dia kalau nggak sama saya mah Gus Iqbal gitu ya. Kemana-mana aja.
Kan harusnya nih secara logika dia bersih jalannya gitu, ya, tanpa ada ujian. Ini justru dia nih jadi dicari-cari Buya dimanapun Buya. Ya, rumah saya ramai isinya media aja Buya, cuma gara-gara dia aja. Saya pikir mereka pikir saya adalah teman dia, padahal kan bukan Buya. Hah? Ya nganterin saya aja ke majelis. Supir dong. Ayo Mat. Dari saya Buya izin bertanya. Kadang kalau saya suka cerita sama teman mengenai yang saya pelajari di sini, dan teman bilang, misalkan seperti sholat, saya bilang, yang menggerakkan sholat ini bukan saya, tapi Allah. Jadi kita nggak bisa sombong. Dijawab ajaran dari mana itu? Sholat makan niat kita katanya. Nah itu nyikapinnya gimana Buya dengan seperti itu, orang kayak gitu? Bagus pertanyaan. Cek dulu orangnya pembelajar atau orang jahil. Orangnya tukang ejek atau dia pembelajar. Jika dia jahil, fa'arid anil jahilin. Tidak usah dijawab, tidak usah dilayani. Maka berpalinglah dari orang jahil. Karena orang jahil tidaklah ditambah pengetahuan untuk dia, kecuali bertambah kejahilannya. Tinggalin aja. Itu sebabnya teman-teman, saya tidak ridho antum berdebat di sosial media. Ya, debat tuh fair, ya, ketemu langsung. Tapi kita pernah diundang debat, cuma yang ngundang bohong, maka kita kena layani. Undangannya diskusi ilmiah, dia ganti jadi basul masail. Kita nggak terima, ya, cari-cari masalah. Ya, maka kita nggak terima. Saya pantang kalah debat, aslinya itu sifat buruk saya. Sifat buruk saya, maka guru saya bilang, udah kamu nggak boleh debat. Ya udah, saya berhenti, mundur. Ternyata nikmatnya bukan main. Di saat kita mampu berdebat dan kita nggak berdebat, itu nikmat sekali. Itu yang disebut di hadis sorga bagi dia. Hadis Ibnu Majah itu kan, itu sorga. Dan saya minta maaf kepada buya-buya yang mewakili saya debat waktu itu ya. Mohon maaf, Lor Ali, Buya Asfi, mohon maaf. Tapi kan perintah juga toh. Dan akhirnya mereka nggak debat juga kan. Baru ngomong dipotong, nggak ada perdebatan, yang ada pembulian. Anda ikut dibully karena saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi ada yang nggak tahan dibully ya nggak udah. Nah. Kalau orangnya jahil ini turunannya nanti iri dengki. Orang seperti ini nggak bisa dibenerin. Maka semua permusuhan mungkin dibenerin, mungkin diislah, kecuali permusuhan karena iri dengki. Nggak bisa diapa-apain. Maka persoalan Bang Irwan ini, apapun masalah di hari ini, itu nggak bisa diberesin kalau masalah kedengkian. Tapi kalau masalah kesalahpahaman, segera beresin. Pasti bisa diislah. Kalau kesalahpahaman, tapi kalau iri dengki nggak bisa diapa-apain. Ya, pasti masuk pengadilan. Beresnya di pengadilan. Bagaimana nanggepinnya? Cek dulu, dia ini pembelajar. Kalau pembelajar baru ceritain. Ajak dia ngobrol. Tubuhmu itu milikmu atau milik Allah? Kolbumu itu di hadis Nabi, engkau yang menguasai atau dalam genggaman Allah? Kata Nabi SAW, qulubu bani Adam, anak Adam, ini anak Adam bukan? Bener anak Adam nih? Apa anak monyet, anak kera? Keturunan Adam, kolbunya baina isba'ain min asabi'ir rahman, antara dua jari-jari Tuhan. Bukan dua jari ini, tapi jari Allah. Kita nggak tahu jari Allah maksudnya apa. Yang pasti Allah berkalam begitu. Kalam baginda Nabi Muhammad SAW yang paling mengenal Allah begitu. Maka manhaj saya tidak mentakwil. Yang mengenal Allah itu sendiri, maka tidak perlu mentakwil kata jari, tidak perlu mentakwil kata istiwa. Meskipun saya membolehkan itu jika darurat, tapi dalam manhaj saya nggak perlu. Inilah manhaj para nabi, para sahabat. Jadi takwil itu lid darurah, karena hanya darurat. Khawatir orang awam terjebak kepada menggambar-gambarkan Allah, baru boleh ditakwil. Tapi nggak perlu di kita. Beresin basicnya, nanti selesai data. Kalbu aja Allah yang genggam. Maka kalau dia bilang sholat kan pakai hati kita, lo hati ente siapa yang menguasai? Gak usah pakai hati. Dia yang nanya, udah punya uban belum? Udah, tanya sama dia, rambutmu itu engkaukah yang menguasai? Jika benar, coba perintahkan kepada ubanmu, wahai uban, berhentilah engkau menjadi putih, jadilah hitam kembali. Bisa nggak?
Satu helai rambut kasih tahu sama dia. Jika dia tidak sanggup, katakan berarti rambutmu yang ada di tubuhmu bukanlah milikmu, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar kan nih? Ini bubarnya banyak kan nih? Wah, ada pamer langsung. Ya. Tanda istrinya banyak gitu. Lanjut. Apa lagi pertanyaannya? Sudah? Ada satu lagi dari majelis. Baik, kalau nggak ada. Oh, apakah ada juga ya di HP, di YouTube? Boleh ya? Silakan, dari mana disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ibrahim dari Lampung. Saya mau konfirmasi ini, Buya. Ketika abang itu tadi nanya, saya teringat. Jadi pernah ada orang nanya dengan saya, kayaknya bukan jahil, dia serius. Dia tanya, apa benar Nabi Muhammad itu mi'rajnya terbang burung, terbang sangkar? Bahasanya ngeri kali Pak Haji. Iya. Lalu terus saya jawab, maunya di apa? Iya, maksud saya gini Bu ya, kalau salah tolong dibenarkan, kalau kurang benar tolong ditambah benarkan. Jadi saya jawab, hati-hati kamu nanya begitu. Kalau kamu sangkal Abu Bakar Siddiq itu bisa bangkit dari kuburnya. Karena sepengingat saya katanya itu yang duluan membenarkan. Jadi saya ajak ketemu Umur. Begitu ketemu, saya tanya balik dengan dia. Kamu pernah nggak berpikir yang masuk akal sama nggak masuk akal? Kalau mi'rajnya Nabi Muhammad terbang burung, terbang sangkar, itu hanya dia dengan Tuhannya yang tahu saja. Saya pun cuma dengar kabar. Seperti Nabi Ibrahim dibakar kedinginan pun saya dengar kabar. Tapi insya Allah kabarnya itu sahih. Nah, sekarang saya tanya dengan kamu. Ada nggak yang terjadi di diri kamu yang masuk akal dan tidak masuk akal? Silahkan jawab sendiri. Terdiam dia. Berarti banyak yang nggak masuk akal. Nah, tolong diluruskan Bu ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Dia salah orang deh ya. Nanyanya ke singa tasawuf deh. Baik. Itu bahasa-bahasa Melayu lama. Apakah mi'raj itu dengan burung, terbang sangkar? Kalau bahasa kita dengan ruh dan jasad gitu ya. Jawabannya dua-duanya benar. Karena mi'raj itu lebih dari sekali. Antum nggak sangka kan jawaban ini? Mi'raj itu ada mi'raj ruhi, ada mi'raj ruhi wa jasadi. Mi'rajul ruhi wal jasadi. Jadi mi'raj itu lebih dari sekali. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh ahli hadis di dalam kitab ahli hadis yang paling masyhur Fathul Bari karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa hadis mi'raj itu menandakan bahwa mi'raj Nabi lebih dari sekali, dan beliau cenderung mengatakan 5 marrat, 5 kali. Jadi ada yang sughra, saghir, ada yang kubra, kabir. Mi'raj yang besar itulah mi'raj dengan sangkar, dengan tubuh, dengan ruh, dua-duanya. Jadi kalau ada orang mengatakan enggak, mi'raj itu cuma ruh, dia dapat satu riwayat. Ya, kurang alim tuh orang. Kurang piknik namanya. Oh, mi'raj dengan tubuh dan dengan ruh dan hanya sekali. Ini orang pun kurang piknik. Dan betapa anehnya orang hari ini, ngaku ahli hadis, ngaku aswaja, tapi Sahih Bukhari nggak baca. Padahal peristiwa mi'raj diabadikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, direkam dengan baik dan muncul berkali-kali. Makanya ada riwayat Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-6, ada riwayat ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-7. Kalau Isra dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Kalau mi'raj dari bumi ke langit. Kalau mi'raj yang akbar, yang besar, dari bumi langsung ke arsy Allah. Ujungnya nanti arsy Allah. Dan tidak semua mi'raj begitu.
Mi'raj pada Nabi itu adalah islahul anbiya wal mursalin. Jadi setiap nabi, setiap kekasih Allah itu Allah perbaiki dan Allah sempurnakan jiwa mereka, rohani mereka. Penyempurnaan Nabi Muhammad SAW itu dengan Mi'raj yang paling besar itu, langsung diundang ke arasy Allah. Maka tiadalah wali kecuali rohani dia di-mi'rajkan, kata imam-imam kita. Dan ini ijma' ahli tasawuf. Ma min waliyin illa wa urija ilallah. Tidak adalah seorang kekasih Allah, wali Allah, kecuali rohaninya di-mi'rajkan, bukan dengan jasadnya. Tapi saya tidak tahu imam akhir zaman apakah dia akan di-mi'rajkan dengan tubuh dan ruhnya. Barangkali masih ada ikhtilaf di situ, wallahu a'lam bisawab. Karena Nabi SAW mengatakan ismuhu ismi, nama dia namaku. Berarti kejadian yang dialami baginda Nabi Muhammad SAW akan dialami persis oleh beliau. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab, ya. Kita ngaji-ngaji begini Bang Dik, teman-teman semua, saudara-saudariku, ini mengisi waktu, entah menunggu sang ajal, entah menunggu sang imam. Kita hanya nunggu itu. Maka yang kita isi ngapain? Berkumpul dengan saudara rohani. Karena sebaik-baik saudara, saudara yang tujuannya sama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tujuan kita yang hadir malam ini sama, ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ingin bener-benerin thariqat sendiri, bukan mau hebat-hebatkan manhaj kita sendiri. Makanya saya mengatakan thariqatku sudah aku lebur dalam manhaj al-Muhammadi. Bukan berarti saya hilangkan Naqsyabandi, enggak, saya tetap Naqsyabandi. Saya tetap zikir pagi sore Imam Syazili, tetap baca kitab Martabat 7-nya Syatariyah, tetap zikir huwa Allahnya Samad, tetap kita. Tapi manhaj kita pulangkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Maka ini sekaligus pengumuman, nanti bulan Rajab kita mulai buka lagi khataman Sahih Bukhari. Bukan khataman ya, qiraah, pembacaan Sahih Bukhari. Nanti insya Allah di Jati Keramat. Siapa yang ada waktu datanglah nanti. Karena kita pengumumannya pun tidak terbuka. Ya, kajian Sahih Bukhari bulan Rajab, mungkin akhir bulan ini ya. Jadi ada kajian Sahih Bukhari, ada kajian akidah, lalu ada kitab tasawuf, lalu diijazahkan kepada siapa yang hadir. Dan ada zikir wiridan, lebih kurang 2 hari atau 3 hari, mungkin 2 hari. Jadi kerjaan kita sampai nanti, kerjaan utamanya ngaji ma'rifat, yang kerjaan nyari duit itu sampingan. Bisa nggak begitu? Katanya ilahi anta maqsudi. Tetap kita kerja kayak biasa, tapi hati kita bersama Allah. Ya. Banyak orang bertanya, bagaimana cara robitoh? Nah, saya nggak cerita robitoh. Robitoh itu mengaitkan kolbu dengan kolbu guru. Antum kalau ngaji datang ke guru, was-was hilang, benar nggak? Untuk menghalau was-was di dalam pikiran, itulah rahasianya robitatul ruh, robitatul mursyid. Maka hubungkan kolbumu dengan kolbu gurumu. Jadi kalau dihubungkan kolbu kita dengan guru-guru, guru kita terhubung kolbunya dengan sang maha guru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jika dia kekasih Allah yang diizinkan berjuang sampai akhir zaman, kolbunya dihubungkan dengan sang imam itu. Ketika was-was datang, kita teringat ajaran guru, udah hilang dia. Maka robitoh itu ciri-ciri orang yang telah terikat kolbunya dengan gurunya. Dia di depan gurunya hormat, di belakang gurunya hormat. Bukan fanatik, enggak. Kita enggak ada fanatik. Enggak ada mafi ta'assub indana. Bagaimana cara hilangkan fanatik? Makanya kita lebur thariqah kita dalam manhaj al-Muhammadiyah, manhaj Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu kitab utamanya kitab hadis. Salah satu kitab utama kita kitab hadis ya. Ini beliau-beliau ini pakar-pakar semua. Insya Allah ya. Dan kita beruntung, ini anugerah besar dari Allah. Guru-guru diribat pakar baca kitab. Alhamdulillah ya. Kok bisa gitu mereka pakar kitab, itu luar biasa itu ya, dari Allah SWT. Dan teman-teman, kegiatan kita 2 hari ini saya pesan betul kepada panitia, buat sesantai mungkin. Kita bukan lagi daurah. Kita bukan lagi, kecuali pas lagi ngaji malam ini. Serius sedikit lah boleh ya. Tapi abis ini santai lagi. Antum kalau main catur, yang kira-kira bisa melebur keegoan kita dengan saudara kita. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang bersaudara itu hanya orang yang yakin percaya pada Allah. Percaya nggak sama Allah? Pasti antum saudara. Orang yang percaya nggak ada syaknya, nggak ada khianat dia,
nggak ada syak, nggak ada ragu dia kepada Allah, nggak ada khianat dia kepada kekasih Allah. Gitu, ya. Jadi nanti setelah majelis ini ngopi-ngopi lah, ngobrol-ngobrol sesantai mungkin. Yang penting subuhnya jangan kelewatan. Ya. Ini di Ribat memang kita sudah kasih tahu ke teman-teman Bang Dik, semalam dalam seminggu latih diri untuk bergadang tapi diisi dengan ma'rifatullah. Ngaji ma'rifat kayak ngomong ma'rifat kayak duduk-duduk dengan ahli-ahli zikir. Sehari aja, semalam aja dalam seminggu. Karena nanti akan ada masanya dalam hadis Nabi, 40 hari 40 malam kita nggak ada waktu tertidur, nggak ada waktu tidur. Nah, dilatih-latih dari sekarang, ya, dilatih-latih dari sekarang. Di saat Dajjal itu keluar, nauzubillah min dzalik, nauzubillah min fitnatid Dajjal. Ya, semoga Allah jaga kita semua dari fitnah Dajjal. Itu kita nggak bisa tidur, Bang Dik. Dikejar terus. Allah jamin selamat, cuma kita kan harus gerak terus. Nggak tahulah nanti. Maka sekarang yang bisa dinikmati, nikmatilah dulu ya. Jangan pelit sama badan, apalagi sama keluarga sendiri. Hartamu, rezekimu bukan yang engkau simpan, tapi yang engkau pakai, yang engkau nikmati. Ya, ada nikmati, bukan boros-boros, bukan. Ya, ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ya. Terhadap nikmat Allah maka pakailah, sharinglah, postinglah, bagi-bagilah. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menarik dari Buya, spesial banget buat Buya dan kita ini di bulan Rajab. Saya sering mendengar bulan Rajab ini adalah bulan kekasih memanggil kekasihnya, bulan menepi sebentar dari kehidupan. Sementara kalau saya bertanya di tempat lain, itu doif, itu bid'ah itu. Kalau kita puasa di bulan Rajab gitu loh, tidak menspesialkan bulan Rajab gitu. Apa yang membuat Rajab ini spesial? Karena ini banyak pemirsa kita disyaratkan secara langsung mungkin belum memahami makna Rajab. Rajab itu nama anaknya Bang Dik. Nggak nyambung ya? Kalau ada orang mengatakan puasa Rajab itu bid'ah, maka jangan puasa di hari Senin dan Kamis bulan Rajab. Jangan puasa di awal dan di tengah dan di akhir bulan Rajab. Karena di bulan Rajab masih ada hari Senin Kamis. Masih ada awal, tengah dan akhir bulan. Ya, benar nggak? Bedakan hadis palsu dengan mengamalkan sunnah yang dhaif ataupun yang sahih, itu beda. Ada hadis palsu, isi hadisnya belum tentu palsu. Ada berita palsu dibawa oleh orang yang suka memalsukan berita, tapi belum tentu berita dia salah semua. Semua hadis mengenai pahala puasa di bulan Rajab hadisnya dhaif jiddan, bahkan maudhu', palsu. Tetapi puasanya tidak dhaif. Yang dhaif itu pahalanya. Contoh, siapa yang puasa 1 hari maka sama dengan puasa 1000 tahun. Berarti 1 hari di bulan Rajab ngalah-ngalahin Lailatul Qadar. Benar nggak? Ditanda kalau riwayat ini ditulis oleh orang-orang lebay. Ya, jadi dulu tuh ada mubaligh lebay itu banyak. Ya, disebut ahlul mawa'iz, bukan ahli hadis. Ya, jadi bulan puasa boleh, bulan Rajab boleh puasa, boleh, bahkan dianjurkan. Ahsan, masalah. Karena bulan Rajab termasuk syahrullah, bulan Allah. Gitu ya. Jadi tidak benar siapa yang mengatakan berpuasa di bulan Rajab itu dilarang. Yang benar hadis keutamaan bulan Rajab dengan detail pahala-pahala tertentu, semua hadisnya tidak sahih. Paham membedakannya? Ya, itu mereka kurang cerdas aja itu, ya. Membaca riwayat, karena mereka gagal mempelajari satu ilmu namanya usul fikih. Dalam usul fikih ada satu kaidah, coba hafalkan, ad-dalil ghairu madlul. Coba hafalkan, ad-dalil, dalil hadis dengan isi hadis itu lain. Ada berita tadi salah tapi isinya dibenarkan oleh riwayat lain. Paham ya? Ya. Contoh, ada hadis yang menyebutkan siapa yang bersolawat 70 kali di hari Jumat maka diampuni dosanya 70 tahun. Hadis ini dhaif. Tapi kalau kita solawat hari Jumat 70 kali boleh nggak? Bukan karena hadis itu, boleh nggak? Boleh. Cerdas semua nih malam ini. Ya.
Jadi kebanyakan amalan yang dibid'ahkan oleh orang-orang itu hari ini, dia tidak memahami kaidah usul fikih itu. Karena mereka tidak dikehendaki Allah memahami agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah buat dia memahami agama secara bertahap. Ya Allah alam bisawab. Ya, kita baca tiga-tiganya. Bismillah. Hikmah ke-14. Alam itu seluruh bukan kan salah ya. Oh yang bawah. Okay. Buya, bagaimana cara memindahkan Baitullah? Masjid berpindah ke kolbu. Kadang taat, takut, ingat, khusyuk ketika di masjid, tapi ketika keluar dari masjid ambiar, hambar. Selalu berulang-ulang seperti itu. Ali, terima kasih Ali dari Facebook. Yang berikut, Bu, ini dulu ya. Jadi tidak usah memindahkan Baitullah karena antum nggak sanggup. Tidak dituntut untuk memindahkan Baitullah. Tapi kolbu ini memang Baitullah. Kolbu ini memang Baitullah. Jadi Imam Ghazali mengatakan, dinukil dari ulama salafus saleh, qalbul mu'min arsyullah. Ini satu kalam. Qalbu mu'min itu arsy-nya Allah. Di kalimat yang lain, qalbul mu'min Baitullah. Maka jadikan qalbumu percaya kepada Allah, otomatis qalbumu menjadi Baitullah. Kalau rumah tempat ibadah, masjid, kita kan menyimbolkannya dengan apa? Kubah. Ya, enggak mesti. Di Eropa banyak gereja yang disulap menjadi masjid. Ya, enggak mesti. Masjid-masjid di Madinah dulu enggak ada kubahnya sampai ada peradaban Persia, peradaban Romawi masuk. Jadi yang disebut masjid itu bukan bangunan berkubah. Tapi masjid itu yang di dalamnya nama Allah diangkat, fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fi ismuhu. Ya. Jadi yang disebut masjid Baitullah, besarkan nama Allah, tinggikan nama Allah di tempat itu, maka tempat itu menjadi masjid. Coba, yang ditinggikan suara di masjid itu suara azan atau suara apa? Suara azan. Isinya azan itu adalah usulul ma'arif, itu pokok-pokok marifat. Itu boleh disebut tiang-tiangnya Baitullah di kolbu. Pertama isi azan apa? Allahu Akbar. Maka membesarkan Allah di dalam kolbu itu adalah lahan Baitullah. Lalu yang kedua, syahadat, itu tiangnya. Syahadatnya berapa kali? Dua kali itu syahadatain, dan dua kali syahadat la ilaha illallah, dua kali syahadat nama Rasulullah, dua kali, itulah 4 tiang. Paham maksudnya? Baru hayya 'alas shalah, baru orang bisa sholat. Kalau tiangnya belum berdiri, hamparannya belum ada, antum mau menjadikan kolbu jadi apa? Di kolbu mana akan dijadikan Baitullah? Maka menjadikan kolbu hamparan Allahu Akbar itu caranya mengenal Allah. Mendirikan Baitullah di dalam kolbu itu dengan syahadat. Maka betul-betul syahadat, tidak hanya syahadat lisan, tapi sudah mulai syahadat batin. Itu yang kita ajarkan tadi, yang kita iringi tadi ba'da maghrib. Ya, saya menyebutnya syahadat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atau syahadat Ruh Ahmad, itu sama itu. Jadi kita bawakan diri ini, diri yang terdalam, untuk kembali bersaksi, mengenang kembali persaksian yang dulu kita saksikan kepada Allah SWT. Itu teman-teman ya. Jika orang ingin menjadikan Baitullah ada di kolbunya, maka bukalah hamparan ma'rifat. Kenalilah Allah sehingga Allah terasa besar di hatimu. Lalu bangunlah pondasi dan tiangnya, itulah bersyahadat. Ya. Kalau sudah bersyahadat, barulah hayya 'alas shalah. Kalau sudah hayya 'alas shalah, barulah hayya 'alal falah. Dan takbir berikut itu takbir kemenangan. La ilaha illallah berikut itu la ilah kejayaan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Makanya azan itu teman-teman, itu waktu mustajab. Ini mau cari waktu mustajab ke multazam dulu, modalnya gede. Ke Mekah dulu kita 30-an juta itu. Ya, yang umrah kemarin plus Mesir udah 40-an juta itu. Ada multazam batin di kolbu.
multazam zahir di sana. Apa itu? Waktu azan. Dalam hadis yang sahih disebutkan setiap kali orang azan itu langit dibuka semua. Jadi Bang Dik nggak usah nunggu kelamaan kalau ke Mekah dulu. Ya, mekahkan batinmu. Baru pas azan kebuka semua. Angkat tangan di situ. Yakin nggak kepada Allah? Dan itu hanya ada pada orang yang percaya dan yakin. Jadi modal untuk Baitullah Qalbu apa? Yakin, percaya. Nggak percaya nggak mungkin jalan tuh, nggak jadi tuh Baitullahnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini ada 2 lagi Bu ya, 2 lagi. Berarti saya salah Bu ya. Saya suka nasihatin orang terdekat saya, kalau kamu pergi haji atau umroh jangan lupa doa 3 hal. Karena yang 3 halnya tidak bisa kita doakan di tanah kelahiran kita. Pertama, pindahkanlah Baitullah itu di hatimu. Yang kedua, jadikan multajam itu pindah di kedua telapak tangan kita, biar kita bisa mendoakan banyak hal. Allah begitu dekat tanpa jarak. Yang ketiga, ya Allah jadikan kehadiran kita seperti air zam-zam yang menghidupi gitu. Lanjut Bu ya. Bu ya, ada masa ketika saya sakit hati ini bilang tubuh ini dari perkataan ilahi, jika Allah izinkan bisa menyembuhkan diri sendiri, tapi ada kuncinya. Izin nasihat Bu ya, mungkin ada ijazah zikir Fajar Dinata dari YouTube. YouTube itu negeri mana? Rantah-rantah ya. Tidak usah ijazahan syifa pengobatan. Karena kalau nanti antum diberikan kelebihan menyembuhkan, nanti lupa diri. Kalau sakit datang aja ke dokter. Ya. Karena sudah banyak orang tertipu ketika dia di tangan dia diizinkan Allah menyembuhkan orang. Sudah banyak yang tertipu. Bukan 1, 2. Ya. Maka ilmu pengobatan ini hanya Allah berikan secara luas kepada para anbiya dan aulia. Nabi Isa khususnya, Nabi Muhammad juga, tapi tidak dizahirkan dalam banyak riwayat. Ada beberapa ya. Karena Nabi SAW diutus bukan sebagai pengobat, beliau diutus sebagai guru. Meskipun beliau itu obat, tibbil qulub wa dawaiha ya, maka muncul salawat tibbil qulub. Karena ada tuh orang yang Masya Allah menghina Rasulullah tanpa dia sadari. Mana tuh ya dalilnya? Salawat tibbil qulub. Ente kalau nggak ngerti nanya gitu ya, bahwa salah satu nama Rasulullah adalah Tabibul Qulub, termasuk Dawaul Abdan, obat tubuh, karena Rasulullah beberapa kali menyembuhkan tubuh orang. Jadi ada sahabat bawa adeknya, sahabat perempuan bawa adeknya ke Rasulullah, terus Nabi pegangin kepalanya, itu kepala nggak pernah sakit dan kepala itu nggak pernah beruban. Jadi ini nggak pernah dipegang Rasulullah di kepalanya, nggak beruban. Aku aja beruban. Ada sahabat Nabi meludah diambil dan diminum. Itu hadis sahih, itu bukan khurafat itu. Apa kata Nabi? Itu orang perutnya nggak akan sakit. Begitu Rasulullah SAW ya. Jadi Nabi ludahnya jadi obat, maka disebut tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha. Bukan asal-asal buat itu ya. Nah itu yang saya sebut orang jadi dai, jadi ustadz sebelum mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu akibatnya. Oke, cukup nomor 3, nggak usah dulu ya. Kita belum beres tadi hikmah yang ke-13, belum kan? Ya, di kalimat berikut, bagaimana mungkin seorang murid berjalan menuju Allah sedangkan dia terikat oleh keinginan-keinginan rendah. Syahwat itu ada syahwat zahir, ada syahwat batin. Ada syahwat nafsiyah, ada syahwat ruhiyah. Syahwat zahir, mata senangnya lihat yang cantik, gagah atau yang jelek. Benar ya? Bang Dik gagah nggak? Udah lewat ya? Udah lewat. Senang lihat pemandangan yang hijau atau pemandangan yang penuh sampah. Bagi orang kampung, indah itu ketika gemerlap kota. Bagi orang kota kayak Bang Dik, indah itu adalah Bogor, puncak Bogor. Puncak apa namanya? Pancawati. Kebon Jati, Pancawati. Luar biasa. Ternyata manajernya sahabat kita yang dulu juga manajer di tempat yang lama ya. Semoga Allah berkahi beliau dan timnya, amin ya.
Indah nggak teman-teman ini teman-teman? Indah di coba makan tuh pemandangan bisa nggak? Maka indah itu tidak mengenyangkan perut karena syahwat perut makan. Kalau lagi lapar bisa nggak diobati dengan mendengarkan pengajian? Nggak bisa. Ya harus makan. Nah, habis ini makan kambing kita ya. Ini dajom, palet kol Firdaus tuh dia mau loh palet kol tuh masakin antum tuh ya. Jadi kayaknya habis makan bisa perang semua nih tadi. Ada Uni ya, istrinya beliau, ada timnya tuh, siapa tuh tadi? Ada beberapa tuh saya lihat. Luar biasa itu. Mau masak. Udah gak sabar ya? Makanya saya tadi pada maghrib gak mau makan, itu rahasianya. Ingin menikmati masakan mereka itu. Dan insya Allah ini akan terus. Setiap kali kita buat family gathering ada makan kambingnya ya. Ya insya Allah ya. Tapi yang donasi jangan orang itu lagi ya. Bang Dik nanti yang donasi. Ya. Saya mau donasi diduluin nggak jadi. Alhamdulillah barokah ya. Bagaimana mungkin engkau rohanimu berjalan kepada Allah sedangkan engkau terikat oleh keinginan-keinginan rendah. Nah itu keinginan mata ya, keinginan telinga, keinginan lidah, keinginan perut. Jadi orang banyak sekali ngomong ini, saya itu ingin belajar Ustadz, tapi saya sibuk. Pas kita cek ternyata dia sibuk jalan-jalan, ya sibuk nongkrong di kafe, ya sibuk juga sih. Ya nggak apa-apa, kita nggak salahin juga, boleh. Ini juga kita juga suka nongkrong. Saya nyari pemandangan itu sampai motoran 12 jam tersesat sampai ke mau dekat ini apa tuh pantai dekat Sukabumi itu. Iya, ngikutin itu Uda Sukri dan Kang Mancung itu. Ya, ternyata mereka nggak GPS-nya nggak sohe. Kira-kira 20 atau 15 menit itu mau nyampe di pantai. Pangandaran itu apa namanya itu? Ngapain coba? Tapi indah bener itu. Hanya untuk memanjakan mata. Ya. Bang Dik keok pasti pinggangnya patah langsung. Tapi jangan salah yang ikut-ikut kita umur 50-an, ikut motoran. Itu Haji Iman, Haji Syam ya. Palet Kol Firdaus ikut tuh. Kalau yang muda-muda ini gempor nggak apa-apa. Jadi ingin memanjakan mata. Orang cari pakai motor, mau macet-macet ke puncak, benar nggak? Tapi siapa yang mau memanjakan rohaninya? Jadi siapakah di antara kita yang mau memanjakan rohaninya dan dia menempuh perjalanan yang jauh? Semoga yang jalan dari kampungnya, dari tempat tinggalnya malam ini termasuk yang mencari itu. Amin ya rabbal alamin. Harusnya liburan malah ngaji kan malam minggu. Bagi kami hiburan rohani itu mengenal Allah. Maka antum melihat nih guru-guru kita ini duduk di mana aja ngomongin Allah, ngomongin Rasulullah, ngomongin kitab-kitabnya wali Allah. Karena hiburan mereka sudah berubah. Maka jangan terlalu dekat-dekat juga dengan majelis lagi itu. Kalau lagi duduk di luar majelis kebakar dar. Ntar lupa sama tugas-tugas dunia nanti. Jadi ya sama guru itu antara maju dan mundur. Kadang kita dekat, kadang kita berjarak. Guru-guru itu masa dia wiridan sudah lewat. Sekarang dia masa membagi wirid, membagi ilmu. Kalau murid lihat kapan gurunya baca buku. Buku itu dalam dirinya. Saya dapat kabar tentang Habib Salim Jindan. Habib Salim Jindan itu kutu buku dan punya perpus banyak. Suatu kali bukunya tinggi di atas tangga, ketinggalan agak tinggi, dia agak kurang nyampe. Kitab ditumpuk sama beliau terus naik, kelihatan nama santrinya. Habib, ini apa-apaan? Kenapa menghina kitab ini? Kok kitab dikakiin, diinjek? Apa jawaban beliau? Kamu nggak tahu siapa saya. Kitab yang saya injak ini ada di badan saya semua katanya. Ya. Ini yang naik ke kitab ini kitab juga kan. Jadi yang numpuk atas di kita. Ayam boleh begitu cuma wali, ente nggak boleh. Beliau beneran Habib Jindan itu nulis kitab itu ditahqiq, diedit, diteliti oleh mahasiswa di UIN. Sepertiganya belum beres, masih ada 2/3 lagi. Udah nggak sanggup dia nerusin, langsung dia sidang. Disisain, ini baru sepertiganya katanya. Ya, sepertiga dari satu judul.
Habib Salim bin Jindan itu. Ya, saya ketemu dengan anak beliau, putri beliau, Syarifah Sakinah. Ya. Am kaifa, ya. Jadi teman-teman kalau ingin mulai wusul, kita menyebutnya wusul itu sampai. Mulailah memutus ikatan syahwat mata, syahwat telinga, syahwat lidah, syahwat perut, syahwat di bawah perut, syahwat kaki, syahwat pikiran, syahwat angan-angan. Barulah mampu orang itu untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apakah Allah pernah jauh sehingga mesti didatangi? Tidak. Engkau yang jauh sehingga engkau yang mesti didatangkan, ya. Am kaifa yatma'a yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Bagaimana mungkin orang ini masuk ke hadirat Allah, ke Baitullah, diundang ke Baitullah rohani, jika orang ini belum bersuci dari junubnya kelalaian? Teman-teman kalau lagi junub berani masuk masjid nggak? Itu junub badan. Jika tadi kita sudah sepakat bahwa kolbu ini Baitullah, bagaimana mungkin masuk ke dalam kolbu Baitullah kalau kita belum mandi tobat, belum tobat daripada kelalaian kolbu. Jadi dalam ilmu tasawuf junub itu junub kolbu, kalau dalam ilmu fikih junub itu junub badan. Mandi besarnya orang-orang tasawuf disebut mandi tobat. Dia tetap mandi junub yang di fikih tetap. Bertemu dua khitan wajib mandi, keluar mandi wajib mandi. Kalau ini mandi tobat, ini junub ghaflah, junub kelalaian. Saya mau tanya, lalai kepada Allah itu haram, makruh atau mubah? Mubah itu boleh. Haram, makruh atau mubah? Benar. Udah berapa menit antum lupa sama Allah? Ayatnya surat Al-A'raf ayat berapa itu? Ya, 205 ya. Wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau ada menjadi orang-orang yang lalai. Al-aslu fin nahyi litahrim. Pada dasarnya larangan Allah itu haram. Kalau ngikutin hukum usul fikih ini, kita pendosa semua. Makanya untuk bab begini nggak sanggup kita pakai hukum usul fikih, harus pakai usulul ma'rifat. Jadi ada ayat pasangannya bukan usul fikih, pasangan ilmunya adalah usulul ma'rifat. Jadi ada ayat yang dibaca dengan ilmu hukum, ada ayat yang dibaca dengan ilmu akidah, ada ayat yang dibaca dengan ilmu tasawuf. Ayat ini mesti dibaca dengan ilmu tasawuf karena kita nggak sanggup setiap detik mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana kalau secara ilmu rohani, ilmu tasawuf? Janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Maka di dalam kitab Al-Hikam, lupa lalai ingat Allah tidak disebut dosa, disebut junub. Begitu baiknya guru-guru kita. Coba kalau ngikutin hukum usul fikih, antum pendosa semua. Dan saya dulu menganut itu, ternyata salah, kita keliru. Kalau orang lupa kepada Allah kita sebut pendosa, betapa banyaknya orang berdosa hari ini. Hatta guru-guru, hatta saya termasuk pendosa nanti. Dosanya dosa kolbu. Enggak, disebutnya ghaflah itu junub, junub kolbu. Maka junub ada dua, junub badan, ada junub kolbu. Junub badan, nah ini ada berkaitan. Kenapa orang habis hubungan badan suami istri wajib mandi? Karena dia mengalami suatu kenikmatan yang dia buat lupa kepada Allah SWT, maka dia wajib mandi. Jadi itu mandi junub itu sebagai tanda kembali dari kelalaian. Ini penjelasan para imam kita, wabil khusus Imam Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu, yang dikafirkan orang yang mereka nggak paham siapa beliau. Ya, masa ahli hadis dikafirkan? Beliau ahli hadis, Sahih Bukhari hafal. Ente yang mengkafirkan Imam Ibn Arabi hafal nggak Sahih Bukhari? Ya, sembarangan mengkafir-kafirkan imam. Mursyid aja belum, ya. Beliau ini imam, hafiz, ya. Baik. Sedangkan junub yang kedua, junub kolbu, dia dilakukan dengan taubat. Dengan
Taubat itu dimulai dengan menyesal. An-nadamu taubah. Menyesallah engkau, itulah awal taubat. Dan tiada seorang kekasih Allah kecuali dia bertobat setiap hari. Kekasih yang paling terkasih siapa di alam semesta? Rasulullah SAW. Berapa kali beliau tobat setiap hari? 100. 100 itu banyak ya. Ada yang lebih dikasih Allah melebihi beliau? Di depan saya sudah dikasih Allah belum? Sudah dijamin belum jadi kekasih Allah? Terus kenapa istighfarnya kurang dari 100? Maka bagi Rasulullah itu contoh, bagi kita secara hakikat itu hampir wajib. Maka ilmu itu nggak berhenti di hakikat. Kalau kau di hakikat semua yang Nabi kerjain wajib, maka mesti nyebrang lagi ke ilmu ma'rifatullah, kearifan. Nyiwak, kita udah bahas sebelumnya, nyiwak itu secara hakikat wajib. Karena Nabi contohkan, maka Nabi beliau mengatakan, laula ana syuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan, aku perintahkan umatku bersiwak setiap kali mau sholat. Coba tadi bersiwak nggak sholat? Kalau ngikutin ini dijadikan hukum syariat jadi gawat. Nah, maka teman-teman saudara yang bukan Allah, memahami sebuah ilmu tidak hanya dengan satu kacamata, banyak cara memahaminya. Lalu di ujung dikatakan, bagaimana mungkin engkau mengharapkan memahami rahasia kemakrifatan? Ingin ngerti ilmu makrifat? Ingin ngerti ilmu makrifat? Ya, wa huwa lam yatub min hafawati, sedangkan ia belum bertobat dari kesalahannya. Jadi syarat bermakrifat mesti senantiasa bertobat dari kesalahan. Apa kesalahan? Mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang engkau imajinasikan tentang Allah, Allah lebih sempurna dari itu. Maka tiadalah seseorang mencapai suatu ma'rifat malam ini kecuali Allah lebih mulia dari yang dia kenal. Ada orang mengatakan saya paling kenal Allah, Allah lebih mulia dari yang dia kenal, karena Allah tidak pernah diliputi oleh siapapun. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Masih ada waktu. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'a al-kauna wa lam yashhadu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari. Alam itu seluruhnya adalah kegelapan, hanyalah al-haq yang dapat menyinarinya. Maka siapa yang melihat peristiwa-peristiwa alam tetapi tak melihat Allah padanya di sisinya sebelum ataupun sesudahnya, maka sungguh ia telah tersilaukan oleh cahaya. Sinar pelita kemakrifatan terhalang darinya karena tebalnya hijab alam semesta. Al-kaunu kulluhu zulmah, ini hikam penutup kita pada pertemuan liqa malam ini. Al-kaunu kulluhu zulmah, alam itu semuanya dinilai gelap. Berarti kita ini gelap. Kolbu kita alam bukan? Maka kolbu kita dihitung gelap ya. Yang dapat menyinari alam hanyalah Allahul Haq, Allah yang maha benar. Faman ra'al kauna, siapa yang memandang alam, siapa yang memandang dirinya, siapa yang mengalami satu kejadian, satu peristiwa, walam yashhadhu fihi, tapi tidak menyaksikan peran Allah di dalamnya, tidak menyaksikan nama dan sifat Allah pada dirinya, atau tidak menyaksikan Allah pada kejadian-kejadian yang ada di negeri kita, au indahu, atau saat terjadi, atau memandang ketika itu terjadi, atau sebelum terjadi, atau setelah terjadi. Apa maksudnya? Bang Dik, kalau mengalami satu kejadian buruk, sadar bahwa ini perbuatan Allah saat terjadi atau setelah terjadi? Biasanya setelah terjadi. Kita baru sadar bahwa ini kehendak Allah setelah terjadi. Jadi wajar kalau belum naik-naik marifatnya ya. Jadi ada berapa macam? Pada saat terjadi, di sisi saat itu terjadi, sebelum terjadi, sesudah terjadi. Ada berapa macam? 4, dan itu makom para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kumpulkan oleh Sayyidina Ali semuanya, karena beliau paling panjang umurnya di antara yang 4 itu ya.
Coba lihat kalau malam hari ada bulan purnama, nggak kelihatan, ketutupnya oleh apa? Awan. Nah, awan itu disebut di dalam kitab suhubil athar, hijab yang menghalangi cahaya. Nah, awan-awan itulah yang menutupi kita. Awan itulah ego, keilmuan, ego diri. Ego, keilmuan, ego diri, ya. Kita masih ngelihat diri kita aja. Maka di saat itulah orang-orang itu sulit untuk menerima al-haq, ya. Maka saudara-saudaraku Allah, untuk merobek ini ada dua caranya. Merobek hijab itu, supaya kita kalau ada kejadian yang kita lihat Allah yang berperan. Pertama, pelajari tentang peran Allah, itu ngaji ma'rifat. Nah, ini yang kita lakukan malam ini. Dan yang kedua, wiridkan la ilaha illallah dengan makna tiada yang berbuat, la ilaha, tiada yang berbuat kecuali Allah. Wiridkan itu terus. Tiada apapun yang terjadi di alam semesta kecuali dengan perbuatan Allah. Maka kita akan berpikir ini pasti baik, ujungnya pasti baik. Ya, banyak kabar yang menakut-nakutkan kita hari ini, bahwa pemilu ini jadi rusuh segala macam. Udah, terima kasih kabarnya, tapi kita tetap berdoa semoga negeri ini aman. Ya, negeri ini tidak pernah kosong dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kita menghimbau siapapun yang sedang berkompetisi, ya, dewasakan, ya, orang yang akan memilihmu. Ya. Sebelum mendewasakan mereka, dewasakan dirimu. Ya, jangan sampai nanti gagal terus stres, rumah sakit jiwa jadi rame. Jangan sampai. Ya. Tapi biasanya ingatnya sekarang doang, nanti lupa. Jangan begitu. Dari sekarang, jangan nanti udah panik baru ingat Allah, udah nggak kepilih baru ingat Allah. Dari sekarang, siapapun yang jadi presiden, siapapun yang menjadi nanti anggota dewan, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, sudah ketahuan belum Allah? Sudah, Allah sudah tahu belum? Allah sudah tunjuk belum? Allah sudah pilih belum? Ya sudah, maka kita santai aja, kita jalani aja hukum asbabnya. Kita tetap milih, ya. Jangan antum bilang, berarti kau semilih, jangan gitu. Allah itu gerakkan tangan antum jadi asbab yang di sana, ya. Maka jadilah asbab yang itu. Ya. Silakan berijtihad. Maka jangan nanya nanti ente milih siapa, jangan, ya. Jangan goda-goda kami, Buya. Kami ini ikut Buya. Nah, itu setan-setan itu, ya, setan manusia itu, ya. Ingin mecah belah ustadz itu, misalnya. Kalau ulama sudah cenderung ke sesuatu, berarti umatnya pecah nggak? Pecah. Tapi ustadz boleh ngomong ini, saya punya pilihan, tapi saya nggak maksa antum, itu boleh. Cuma kan nggak fair, ya. Sebaiknya sih nggak usah. Kalau antum ngaku jadi dai, ya sukuti lah, ya. Lebih elok menurut saya. Oh, Islam tidak boleh pisah dari politik. Yang butuh Islam atau yang butuh politik? Antum butuh Islam atau butuh politik? Kalau dapat Islam, politik dapat nggak? Kalau ngambil politik, Islam dapat nggak? Giliran begitu aja nggak boleh misahin politik dari Islam. Giliran aneh maju, ente bilang kok Ustadz maju, ya kan? Banyak nggak orang ngomong gitu? Islam kan nggak boleh pisah dari politik. Giliran kiai maju disalahin. Ya, bener gak? Nah, itulah orang-orang tuh nggak beres cara mikir agamanya, ya. Karena dapat ilmunya separuh-separuh dari YouTube dan dari potongan WA, ya. Mohon maaf. Maka teman-teman yang makan Allah, hijabnya, hijab ini ada dua, ada hijab nur, ada hijab kegelapan. Hijab nur ilmu dan taat, hijab gelap maksiat dan kelalaian. Hijab ini tidak akan mempengaruhi yang di belakang hijab. Coba lihat awan, apakah awan itu merusak matahari dan bulan? Yang dirusak mata kita yang lihat. Kalau besok pagi mendung, antum yakin nggak matahari itu terbit? Hah? Kan nggak kelihatan. Tahu dari mana? Hah? Berarti kita terhalang karena awan, bukan si mataharinya yang terhalang, kita yang awan itu tidak pernah menghalangi matahari terbit. Awan itu hanya menghalangi pandangan matamu memandang matahari.
Awan yang bernama taat dan ilmu, awan yang bernama kemaksiatan dan kelalaian, itu yang membuat engkau terhalang memandang Allah. Jangan sampai awan putih ilmu, awan putih taat itu membuat engkau melupakan Allah. Jangan sampai awan gelap maksiat, awan mendung kegagalan, kesedihan membuat engkau berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena awan tidak pernah mempengaruhi matahari dan bulan. Yang dipengaruhi matamu. Kalau orang Jawa apa? Matamu gitu. Marifatmu gitu. Ternyata orang Jawa nyebut mata itu marifat. Itu tanda kalau makrifat menurut orang Jawa dulu itu adalah pandangan. Cuma sudah jadi bahasa awam. Ini bukan bela-belain bahasa Jawa, bukan. Istriku orang Jawa soalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka teman-teman, karena Allah tidak pernah terhijab, yang terhijab kita. Allah tidak pernah jauh sehingga tidak perlu dicari. Yang perlu dicari diri sendiri. Allah tidak pernah menghilang sehingga perlu kemudian kita buru. Tapi dirimu, jati dirimu yang hilang sehingga itu perlu diburu. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis kita dan semua yang hadir dan mendengarkan kajian ini malam ini. Semoga Allah memberkahi negeri kita, negeri yang Allah warisi melalui perjuangan para pejuang-pejuang terdahulu. Semoga Allah kuatkan orang-orang yang percaya kepada Allah. Semoga kita yang sudah diberikan nur iman, nur amal, nur ilmu, Allah istiqomahkan sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Ala hazinniya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya munazzilal Qur'an, ya Nur, ya man huwa nur ala nur. Ya Allah yang maha melimpah ruahkan cahaya. Salli ala Sayyidina Muhammad nuril anwar. Ya Allah, lipat gandakanlah cahaya engkau melimpah kepada sang cahaya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga ialah yang menjadi nur ala nur, sehingga ialah yang disebut nurul anwar. Dan izinkan ya Allah, cahaya beliau tembus ke dalam kalbu kami, tembus ke dalam pikiran kami, pandangan pendengaran kami, rasa perasaan kami, diri kami. Allahumma ya Allah, ampunkan salah persepsi kami tentang engkau. Kami mengira engkau itu jauh sehingga kami mencari, ternyata kami jauh dari diri kami sendiri. Allahumma ya Allah, ampunkan diri kami yang banyak lupa kepada engkau. Ampunkan diri kami, mata kami, lisan kami, tubuh kami, kalbu kami, yang selalu kami biarkan terjebak ke dalam kedurhakaan kepada engkau. Allahumma ya Allah, meskipun dosa kami di setiap pembuluh darah kami, di setiap anggota tubuh kami, tapi rahmat engkau meliputi alam semesta ya Allah. Maka ya Allah, celupkanlah kami dalam rahmat kasih sayang engkau. Ya Allah, tenggelamkanlah kami dalam kema'rifatan ahadiyah keesaan engkau, sehingga kami hanya menyaksikan engkaulah yang berkuasa di alam semesta, sehingga kami merasakan bahwa engkaulah yang betul-betul tidak pernah berkhianat kepada hamba. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, satu hal yang kami takuti dalam diri kami dan masa depan kami ya Allah, hati ini berubah-ubah ya Allah, tapi ternyata engkau memang menakdirkan kalbu ini berubah ya Allah. Ya Allah, jika kalbu ini berubah, ubahlah dia menjadi lebih kenal kepada engkau. Ya Allah, jika kalbu ini engkau takdirkan berubah, ubahlah dia menjadi lebih sadar kepada engkau. Ya Allah, jika engkau hendak ubah hati kami, ubahlah yang tadinya emosi, tadinya penuh kebencian, menjadi lebih penyayang dan penyabar. Yang tadinya pendendam menjadi ikhlas dan tulus melepas kedendamnya. Yang tadinya banyak kegelapan-kegelapan noda, sekarang engkau ubah menjadi lebih bercahaya. Allahumma ya Allah, ya Allah, ikuti ya Allah, ya Allah. Hati kami penuh dengan maksiat ya Allah, hati kami penuh dengan noda ya Allah. Tolong bersihkan hati kami dari selain engkau ya Allah. Fala yutahhirha illa anta ya Allah. Ya Allah, tiada yang mampu membersihkan hati kami kecuali engkau ya Allah. Izinkan
tangan-tangan guru kami, bimbingan guru-guru kami, kalam-kalam guru kami menjadi wasilah perantara Engkau membersihkan kalbu kami. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah ketika kami disebut guru kami tersinggung ya Allah. Ampunkan adab kami yang kurang pas kepada guru-guru kami, pewaris-pewaris Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami jika salah adab di hadapan guru kami ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Ya Allah, izinkan kami istiqamah untuk menjalankan syariat Engkau, untuk menjalankan tariqat-tariqat yang diajarkan para masyayikh kami, yang diwariskan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Nur, nawwir qulubana, nawwir qulubana ya dafi'al bila ya qadimal ihsan, idfa' anna kulla syarr, idfa' anna kulla syarr, idfa' anna kulla sayyi'atin, wajlub lana ya Allah birahmatika wa lutfika kulla hasanatin wa khairin. Mudah-mudahan ya Allah, tolaklah semua keburukan dari kami dan tariklah semua kebaikan kepada kami. Berkahi kami, guru-guru kami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, pasangan kami, anak-anak kami, tetangga kami, dan orang yang hadir dan mendengarkan kajian malam ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.